Apa nama usaha yang saat ini dijalani? Saya dijalanin namanya K68 SB, itu dari orang tua ya namanya. K itu ya sejarahnya Muhammad 68 dari ayah. SB itu nama putranya itu saya Satria dan Brian. Usaha ini termasuk dalam bidang apa? Kalau bidangnya Mbak itu tuh di bidang materialnya bahan bangunan kayu. Lalu, kapan Anda memulai bisnis usaha tersebut? Mulai merintis itu saya sejak lulus SMA tahun 2019. Itu kan kebetulan ya nggak kerja apa-apa ya Mbak ya. Jadi disuruh orang tua coba urus lah bisa. Jadi mulai tahun 2019 lulus SMA. Berapa jumlah karyawan dari Dari dulu si karyawan tuh gonta-ganti terus, ada yang datang pergi, tapi ya rata-rata satu orang sih kebutuhan usaha ini, satu orang. Lalu usaha ini merupakan usaha sendiri atau Anda kayak kerjasama lagi? Itu sendiri Mbak, jadi kerjasamanya mungkin di bidang bahan bakunya dari Sumatera sana, kita kerjasama sama orang sana, kayu, kayunya, lalu dibawa ke sini. Jadi kerjasamanya paling untuk di bahan baku kayu tersebut dari Sumatera. Mengapa tertarik dengan usaha ini? Tertarik apa ya? Mungkin kalau misalkan lihat prospeknya ya, biasanya yang punya ini tuh kebanyakan dipanggilnya Pak Haji, jadi udah pada sukses lah. Jadi mungkin prospeknya cukup, terus keuntungan pun jelas di atas kertas. Lalu, kalau boleh tahu ya, berapa modal awal saat bisnis? Dulu pertama diserahkan ke saya itu sekitar, kalau nilainya sekitar 120 jutaan secara sedikit. Lalu dari jam berapa jam kerja dimulai sampai jam berapa akhirnya? Kebetulan karena rumahnya dekat, jadi nggak ada jam kerja sebenarnya Mbak. Mau malam ada yang beli, mau ada siang yang beli itu nggak apa-apa, mau subuh datang juga nggak apa-apa. Lalu langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Kalau kita di sini tuh terkenalnya kayunya tuh ukurannya penuh. Jadi misalkan ukurannya 6 cm itu 6 cm, ukurannya 4 cm itu 4 cm. Kalau di yang lain kan mungkin harganya lebih rendah, tapi ukuran itu dipotong setengah senti. Lalu berapa harga barang yang dijual? Kalau kita sih hitungannya per satu kubik ya hitungannya. Kalau untuk kayu yang umum itu kayu magnet harganya 2.800.000 per kubiknya. Kalau untuk kayu jati ya paling sekitar 8 sampai 10 juta per kubik. Kalau misalkan kayu ada satu lagi kayu itu harganya 3 juta. Berapa kira-kira omset perharinya atau barang yang terjual setiap hari? Rata-rata satu hari 2 kubikan lah. Kalau misalkan biasanya ya, jadi satu minggu itu kita habis satu truk atau sekitar 12 kubikan. Berapa persen keuntungan yang didapat dari Per satu kubiknya ya. Kalau per satu kubik kita dapatnya tuh sekitar 16% lah kalau dihitung itu. 16,67% gitu. Lalu, apakah kelebihan yang Anda jual dengan produk lainnya? Kelebihannya ya itu tadi yang saya bilang, ukurannya penuh dibandingkan dengan tempat lain, harga juga bersahabat lah, nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah, terus kayu yang dijual pun udah kita sortir mana yang bagus mana yang jeleknya. Apa motivasi yang Anda pegang untuk menjalani usaha ini? Motivasinya apa ya? Saya sebenarnya kan nggak ada bakat ini dari usaha ini kan. Belajar aja supaya nanti kedepannya mungkin bisa tahu oh usaha itu seperti ini, usaha itu seperti ini, gimana caranya menjalin hubungan sama orang, apa nego sama orang, hobi sama orang. Lalu, apa saja sih kendala yang sering dihadapi?
kendala yang dihadapi ya, kalau di bahan baku seperti ini ya Mbak, biasanya kendalanya itu di persaingan harga bersama tukang kayu. Ada yang harganya diturunin supaya tukang kayu yang lain mati, jadi ya itu persaingannya paling dibilang yang harga. Terus apa saja yang dapat dilakukan sehingga menjalani usaha ini? Oh, kalau dari pengalaman saya sekarang ini ya, yang penting itu punya relasi yang banyak. Kita harus nggak malu bergaul. Apalagi kan saya masih muda ya, masih umur 19-20, bergaulnya dengan orang-orang tua, jadi harus bisa kita manfaatkan diri dengan orang tua itu supaya terjalin relasi yang baik. Lalu apakah bisa berbagi tips dengan bagi para mahasiswa lainnya yang ingin buka usaha? Kebetulan ini kan diberi ya usahanya ya. Iya. Kalau misalkan bagi mahasiswa mau usaha itu ya dicoba dulu aja, jangan mau enaknya. Kalau capek ya itu memang capek kan pertamanya, tapi nanti kalau misalkan sudah jalan, sudah enak, pasti ada hasilnya.